ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa karena sekarang ini saya hybrid ya. Ya, harapannya yang kemarin bisa datang dalam kota offline silakan datang biar rame ya. Ini ada Mbak Septi sama Mas siapa ini? Kim ya. Nanti harapannya Bu ini yang bisa datang offline ya silakan datang online karena kalau kelas saya boleh membawa makanan minuman masuk di kelas. Gitu ya. Kalau melihat wajah saya nih, saya ada di sini. Datang nggak sekarang? Jadi ya ditunggu ya yang kemarin bertuju bisa ketemu offline silakan kalau mau meet up sama saya silakan online atau kalau yang jarak jauh kita green cuma 200 dalam satu malam 200 dalam satu malam gitu ya kalau yang jauh-jauh mungkin Mas Alif mau datang ya nggak apa-apa Mas David, Mas Adam kalau yang jauh-jauh ya ini Mas Adam mau nggak datang kenapa Mas Adam? Mas Aris juga, Mas Aris bisa datang. Mas apa? Aris. Aris juga. Mana? Ya Bu, saya belum pulang Bu, masih lembur. Mas Aris bisa datang loh. Terus yang satu. Mas Satu mana? Nggak ada. Oke baik, saya boleh minta tolong nggak semua online? Jadi biar kami biasanya nggak sama akunnya. Boleh ya, online semua ya. Oke, Mas Akan juga bisa datang nih. Oke, bisa datang, bisa datang, ayo. Oke, ayo, ini dong online semua dong, ada gambarnya dong, jangan ini, jangan tidak memperlihatkan wajah. Nanti nggak saya mulai. Yuk, silahkan semuanya dibuka kameranya, jangan ditutup. Ya, oke, Mas Alif udah, Mas Alif sudah. Mas Awan, Mas Tarik, Mbak Andi mana? Andi mana? Dia, Nadia. mana? Mas Muhammad. Nadia dari bunga tak temenin balik. Ada yang temenin pulang. Ya, sama datang semuanya. Nanti Bu Eni akan duduk di sebelah sini karena di sini ada pengarah suara. Kalau Bu Eni jauh-jauh ke sini, nanti tidak terdengar. Jadi Bu Eni nanti akan mendekati yang di sini ya, oke, sambil Bu ini mengoperasikan layar monitor. Nggak apa-apa ya, nanti yang kelihatan PPT-nya, yang jelas saya udah bisa melihat semuanya. Mas Catur, Mas Alex, Mas Alan, Mas Aris, Mbak Adelia. Mas David mana nih? Kok nggak keluar nih wajahnya? Mas David, Mas Adam, Mas Muhammad, sama lagi. 5 lainnya itu apa ya? 5 lainnya siapa lagi ya? Oke, baik. Saya akan mulai langsung aja ya. Oke. Bisa kelihatan nggak PPT-nya di depan ini? Bisa kelihatan apa enggak? Bisa ya? Nah. Kelihatan jelas apa kecil? Kelihatan jelas apa kecil? Kecil Bu. Kecil apa jelas? Jelas ya? Jelas ya? Agak kecil Bu. Agak kecil. Mungkin gede padahal ya. Kayak sebentar. Ini. Nah, ini besar nggak? Ini kelihatan besar apa enggak? Bisa kelihatan sih Bu, di Zoom bisa sih Bu dari ininya Bu, dari Teams-nya. Bisa kelihatan ya? Ya udah. Oke, baik. Oke. Ini yang tertera di sini, mungkin nanti Bu Eni perhatikan juga nggak apa-apa. Ini adalah RPS dari mata kuliah akuntansi, teori akuntansi keuangan, ya, teori akuntansi keuangan.
yang akan kita pelajari sampai selesai nanti. Nanti saya akan tim teaching dengan Bu Ana Sumaryanti. Jadi yang UTS, sebelum UTS, kita yang Bu Eni yang pegang, nanti setelah UTS, Bu Ana yang pegang, gitu ya. Jadi nanti ini adalah pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, apa yang akan kita pelajari sampai pertemuan ketujuh. Nanti sama saya, nanti yang pertemuan kedua, nanti sama dari pertemuan 8, 9, 10, 11, nanti sama Bu Ana. Apa yang akan dipelajari pada teori akuntansi keuangan ini? Pada saat kemarin kita membahas kerangka konseptual ya, kita udah membahas banyak kerangka konseptual, itu salah satunya merupakan part of yang akan kita pelajari di teori akuntansi keuangan lanjutan. Kenapa ini penting? Walaupun teori, kenapa ini patut disampaikan? Karena ini adalah dasar of filosofi dari nanti pada akhirnya Mas, Mbak semua dan Bapak Ibu semua nanti akan membuat publikasi tugas akhir di mana di dalamnya ada teori akuntansi, ya, teori yang mendasari dalam pembuatan paper, artikel gitu ya, publikasi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan kenapa sih peran akuntansi keuangan di dunia bisnis itu penting, filosofinya bagaimana, kemudian mengapa itu bisa menjadi dasar paper, ya, teori itu bisa diturun-turunkan menjadi dasar, itu menjadi suatu pedoman dalam pembuatan artikel, paper, kemudian membuat analisa, pengambilan keputusan, dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini akan kita jelaskan di pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kita kemarin pas matrikulasi, kita sudah membahas banyak tentang kerangka konseptual. Ini juga menjadi part of di pertemuan kedua, yaitu di sini ada rangka konseptual yang melandasi dan mempengaruhi berbagai topik kontemporer di bidang akuntansi keuangan. Ada IAI, ada KISO, ada SFAC gitu ya. Nah, yang kemarin kita bahas di mana? Elemen, karakteristik kualitatif, kuantitatif itu juga part of dari yang bab 2 ini. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan membahas mengenai penalaran perekayasaan pelaporan keuangan. Kenapa laporan keuangan itu dianggap sebagai perekayasaan, penalaran perekayasaan pelaporan keuangan? Kenapa bisa diambil kesimpulan begitu? Nanti kita akan bahas juga ketepatan dalam penalaran penentuan rekayasa pelaporan keuangan dan menelaahnya bagaimana, nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat kita akan bahas mengenai isu aset. Nah, bagaimana ketepatan dalam menentukan aset, penggolongan, pengukuran, recognize, penilaiannya gimana, itu kita akan bahas di pertemuan keempat dan 5. Nah, nanti kita selain aset juga ada aktiva dan kewajiban menurut PSAK. Pengukurannya, penilaiannya, recognition-nya gitu ya. Oke, nanti di pertemuan ke-6 kita akan bahas imbalan kerja kaitannya dengan undang-undang. Di pertemuan ke-7 nanti kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan, PPh, serta perubahan kebijakan akuntansi dan ketepatan dalam menerapkan kebijakan akuntansi dan PSAK-nya, ya. Nanti kita ini ada pendapatan, beban, laba, pengakuan pendapatan, pajak penghasilan, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Nanti akan dibahas di pertemuan ke-7, gitu ya. Nah, untuk yang pertemuan ke-8 ini akan PSAK 7, ISK, IFRS akan dibahas sama Bu Ana. Pertemuan 10-11 membahas kasus dana perbankan asuransi dan dana menelaah dan mengukur akuntansi perubahan harga, gitu ya. Nah, kalau yang pertemuan 13-14 nanti akan bicara mengenai corporate governance, isu lingkungan, dan isu keberlanjutan. Nanti ini akan dibahas oleh Bu Ana Sumaryanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menuju ke ini ya. Saya akan langsung ke pokok materi. Oke, PPT-nya bisa kelihatan dengan jelas apa tidak? Oke, baik. Oke, seperti sesuai dengan alur RPS tadi, kita akan membahas mengenai pengembangan akuntansi serta peran akuntansi dalam dunia bisnis ya. Sebetulnya dalam dunia akuntansi itu, teori itu kalau kita lihat
penting atau tidak penting, ternyata penting karena kita di dunia akuntansi. Nah, kalau misalnya seorang nanti ada dari beberapa di antara Mas atau Mbak atau Bapak Ibu yang ada di sini mau melanjutkan ke S3, itu ada peran teori akuntansi kaitannya dengan filosofi, ya. Tapi kalau Bapak Ibu di sini memandang teori akuntansi itu untuk praktek bisnis, itu juga bisa dilihat dari sisi praktek bisnis pendekatan praktek bisnis ya. Jadi nanti ada dua pendekatan secara dilihat dari praktek bisnis dan dilihat dari segi sains ya. Oke, baik. Nah, oke. Kalau dari segi ilmiah, nah teori akuntansi sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara berdasarkan atau benar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi fungsinya teori akuntansi itu sebetulnya apa sih? Ya, ini enaknya tampilannya mau dibuat begini apa begini? Nanti nggak bisa lihat orang-orangnya. Nggak tidur, saya nggak mau lihat mereka tidur. Ya nggak apa ya, begini ya, is okay ya. Nah, ini yang ada di slide ini, teori akuntansi sebagai landasan untuk memecahkan masalah akuntansi secara berdasar atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Kalau melihat dari slide ini, kalian berpikir bahwa ternyata teori akuntansi itu bisa sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Setuju apa enggak? Kalau menurut kalian, kalau teori akuntansi itu bisa menjadi landasan untuk memecahkan masalah. Setuju apa enggak? Kok bisa begini, kenapa? Kira-kira setuju apa enggak? Yang datang enggak usah takut ditanyain Bu ini, enggak. Yang tak takut yang online aja. Yang offline enggak usah yang offline aja mendengarkan aja. Kita tanya yang online aja. Yang offline santai aja. Enggak usah takut. Oh, datang masih tanyain Bu ini gitu kan. Yang online yang tak tanyain dia enggak ngantuk mereka. Baik, kalian setuju enggak kalau pengertian dari teori akuntansi itu dia ngomongnya sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan benaral, secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Kalian setuju apa enggak ini pernyataan ini? Setuju, Bu. Enggak kok bisa. Emang Mas Alik pernah menggunakan teori akuntansi untuk ngapain? Kadang ini Bu, contohnya kan saat selisih kurs Bu ya. Kalau kita prakteknya kadang kan kayak misal di Afrika itu kan nggak ada kurs langsung Bank Indonesia. Jadinya kita perlu teori akuntansi Bu. Terus kemudian turunannya kan di PSAK. Jadi ada solusi secara nalar dan ilmiah. Akhirnya kan didolarkan dulu, dolar baru ke rupiah. Itu salah satu case ini sih Bu, yang penelitian yang pernah saya lakukan. Oh gitu. Itu pakai teori apa Mas Alik? Kalau teorinya sih ini sih Bu, PSAK. Kalau saya landasan teorinya pakai PSAK 11 Bu, tentang selisih kurs. Gitu ya? Iya. Oke. Sebetulnya teori akuntansi itu kayak apa tuh misalnya? Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu yang namanya teorinya akuntansi itu apa aja? Teori akuntansi itu beda sama nggak sama yang kemarin Bu ini jelaskan kerangka konseptual akuntansi? Ada standar kualitatif, kuantitatif, kayak gitu tuh. Sama nggak elemen-elemen laporan keuangan itu? Sama nggak dengan teori akuntansi? Di sini ada yang pernah menggunakan teori akuntansi apa enggak? Jangan-jangan nggak tahu yang namanya teori akuntansi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ini lulusan S1 akuntansi semua kan ya? Iya kan ya? Iya toh? Benar nggak? Benar nggak? Apa ada yang lain? Nah, pertanyaan Bu ini, pada saat S1 menggunakan teori nggak? Di skripsinya? Pernah menggunakan teori apa enggak di skripsinya? Ada enggak? Nah, dolali kabeh iki mesti. Ya tah? Ada enggak? Ada yang menggunakan teori enggak? Nek enggak menggunakan teori enggak mungkin, possible, pasti disuruh pakai teori. Enggak? Nah, ada tambahan satu lagi.
Dari mana? Rame deh, alhamdulillah. Ini ada Mbak siapa ini? Mbak sebelasan aja biar kelihatan Mbak. Nah, nih ada Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Nadia nih, ada tambahan satu lagi, tambah rame nih. Yo, yang mau main di sini, ketemu Bu Eni, bisa main-main ke ruangan ya. Ye, Mas apa? Aku tak tanya Mas Taris ya. Mas Taris, kamu kan masih ingat ya? Kamu pakai teori nggak waktu skripsi? Pakai Bu, Lupa. cuman ya lupa ingat ya Bu. Oh, teorimu apa? Yo, salah rak apa rak dimarahin Bu ini? Apa? Teorinya dulu itu buat apa ya Bu? Mengukur ini Bu. Normatifnya Bu. Itu masuk nggak Bu teori akuntansinya Bu? Ya betul, teori normatif betul. Apa? Ya, cuman agak lupa ingat Bu. Apa? Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, tak benerin nanti. Apa? Apa ya Bu? Saya kok agak Judulmu penelitian apa? Lupa juga. Judulnya dulu pengetahuan wajib pajak Bu. Terhadap bentar kok saya agak lupa ya Bu. Itu di pelayanan Samsat Bu. Pelayanan wajib pajak terhadap apa? Atau terhadap apanya? Saya agak lupa sebentar ya Bu. Wah, lainnya langsung deg-degan. Skripsiku ini judulnya apa ya? Teorinya apa ya? Nah, deg-degan. Yang offline enggak? Yang offline enggak usah khawatir, enggak tak tanya. Tak tanya online aja. Ya, penting mati aja yang offline. Ya makanya. Nah, sing nyanu do bingung. Aduh, dhisik apa ya? Langsung sih. Mas Alek langsung golek skripsi nih kuwi, Mas Alek langsung. Skripsi saya Bu, pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terhadap kepatuhan wajib pajak ya. Nah, teorinya pakai apa kamu? Teorinya? Nah, ini teorinya pakai apa? Teorinya pakai apa? Ya aku Bu ini baru bahas slide wae suwine pole. Teorinya pakai apa? Pengaruh pelayanan bla terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, teorinya pakai apa? Dieling-eling sih. Itu teori positif itu apa Bu? Masuk enggak Bu? Jadi yang hasilnya positif atau negatif itu Bu? Itu kalau hasilnya hipotesis positif negatif itu bukan teori. Kamu pakai teori kepatuhan kali. Pakai teori kepatuhan. Iya, yang hasilnya hipotesisnya positif negatif Bu. Ya, boleh. Teori kepatuhan itu salah satu teori yang dimasukkan di situ. Misalnya begitu ya. Oke. Saya sampel satu lagi. Sopo yo? Mbak Ayu Tria, dulu tes skripsinya apa Mbak Ayu? Lupa Mbak. Pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan pajak daerah. Oke, teorinya pakai apa Mbak Ayu? Lupa. Oke, sampel lagi. Enggak tak paksa. Pokoknya saya ingat-ingat weh. Mas Satur, skripsinya apa Mas Satur? Ya Bu. Ya, kebetulan saya bukan dari akuntansi Bu. Saya dari sistem informasi. Oke, saya ganti Mbak Adevia. Terus skripsinya apa Mbak Adevia? Dulu skripsinya pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bu. Oke, teorinya pakai apa Mbak Adevia? Teorinya lupa Bu. Lupa, aduh rak ono sing ikelingan gitu ya. Mbak Dio. Ya Bu. Mana Mbak Dio? Nggak kelihatan. Mana wajahnya? Nggak ada. Ayo sebentar Bu. Baru perjalanan pulang. Oh, perjalanan pulang. Oke. Nggak kena sampel deh. Mas Rinaldi mana? Mas Rinaldi.
Ada Bu, tapi di luar Bu. Lagi di luar. Iya. Tapi bisa Bu, skripsi saya dulu saya akuntansi juga Bu. Skripsinya apa? Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan Bu. Apa teori ini? Teorinya itu kan persepsi itu biasanya dipengaruhi hal-hal yang selama proses pembelajaran gitu Bu. Contohnya itu akuntansi keperilakuan Bu. Iya, teorinya apa namanya? Secara apa udah hampir nggak ingat sih Bu, 2016 sudah cukup lama. Oke, baik. Thank you. Ya, Bu ini udah ngukur nih. Nah, kalau di skripsi ya refresh lagi ya, mau matrikulasinya baleni mana iki? Refresh lagi, teori yang biasanya kalian pakai di skripsi itu kok macam-macam tuh. Ada teori akuntansi positif, ada signaling teori, ada teori agensi, gitu. Ada teori kepatuhan, ada teori apa? Human resource, gitu-gitu. Ada teori SDM, akuntansi positif tadi yang udah ini sebutkan, kan macam-macam kayak gitu. Ingat nggak sekarang? Udah ingat belum? Ingat Bu. Nah itu tuh namanya teori kayak gitu. Tadi yang kayak ngomongkan Mas Alex selisih kurs itu ada teorinya, tapi teorinya itu yang mendasari yang menjadi dasar permasalahan yang diangkat gitu loh. Jadi harus ada teorinya. Semua artikel disertasi ataupun permasalahan yang ada dalam konteks ini ya, dalam konteks praktek itu harus ada teorinya. Nah, kenapa ini teori akuntansi penting? Nah, oke. Bu ini coba. Ini. Tapi kan teori akuntansi itu untuk landasan memecahkan masalah. Nah, setuju nggak setuju ternyata memang ini digunakan untuk memecahkan masalah ya. Nah ini, pengembangan akuntansi. Seperangkat pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian, yaitu teori akuntansi sebagai pengetahuan profesi atau keahlian yang dapat dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai satu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Nah, kalian yang mana? Nah, kalau kalian yang bekerja ini, berarti kalian pilih yang ini. Teori akuntansi sebagai pengetahuan profesi atau keahlian. Tapi kalau kalian masih belajar menjadi suatu kayak gini ya, kalian mau nanti tugas akhirnya publikasi, berarti teori itu menjadi suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Nah, maksudnya apa toh Bu ini kok konsep banget nggak paham. Oke, gampangannya begini. Ini kalau dari segi profesi ya, kalau dari segi profesi ini akuntansi sebagai sekumpulan prosedur, metode dan teknik untuk menyusun seperangkat laporan. Jadi yang di sini segi profesi yang sudah bekerja itu ya, itu teori akuntansi itu sebagai sekumpulan prosedur, metode dan teknik untuk menyusun seperangkat laporan keuangan. Nah, kalau sebagai objek pengetahuan, akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi memandang akuntansi dalam dua bidang kajian, yaitu praktek dan teori. Gitu ya. Jadi kalau dari segi profesi itu hasil akhirnya adalah ada sekumpulan prosedur, ada metode yang harus aplikatifkan, ada suatu teknik untuk menyusun laporan keuangan. Tapi kalau misalnya dari segi ilmu pengetahuan, objek pengetahuan itu memandang akuntansi dalam bidang kajian yaitu praktek dan teori. Nah, oke, detailnya gimana toh Bu? Ini. Tujuannya dari teori akuntansi sebenarnya untuk menjelaskan, membenarkan praktek, apakah praktek yang ada di lapangan, fenomena akuntansi yang ada itu, yang sudah berjalan itu, telah menumbuhkan berbagai gagasan akademik, teori, riset ilmiah di bidang akuntansi untuk mengembangkan, memperbaiki praktek akuntansi. Ya, tujuannya teori itu menjelaskan, membenarkan praktek di fenomena yang terjadi di lapangan itu benar apa enggak sih, gitu ya. Menjelaskan, membenarkan, gitu ya. Apakah benar fenomena yang terjadi di praktek yang ada di lapangan yang berjalan itu bisa memberikan gagasan akademik, teori dan riset ilmiah di bidang akuntansi untuk memperbaiki praktek akuntansi, gitu. Nah, ini
Peran akuntansi untuk menghasilkan informasi tentang perilaku ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan dalam lingkungannya. Hasilnya dengan sama yang sangat baik disingkat oleh FASB. Nah, ini lebih detailnya ini ya, kalau mau jelasnya. Jadi peran riset akuntansi, kenapa kok kalian belajar teori akuntansi, riset akuntansi itu, kalian lihat nomor 1 nih, melihat pengaruh riset terhadap praktek akuntansi. Tujuannya apa? Peran riset akuntansi itu melihat pengaruh riset terhadap praktek akuntansi. Nek kita ada penelitian-penelitian riset itu, kaitannya sama praktek akuntansi itu apa sih gitu ya. Nah, ini tujuannya apa? Membantu investor untuk mengambil keputusan investasi yang baik. Ini satu sisi, ya. Sisi yang kedua, mempertanyakan secara independen apakah sebuah riset mempengaruhi praktek akuntansi. Maksudnya gimana tuh Bu, mempertanyakan secara independen apakah riset itu mempengaruhi praktek akuntansi. Maksudnya adalah meningkatkan pemahaman tentang lingkungan akuntansi. Kalau yang satu membantu investor untuk mengambil keputusan investasi yang baik, kalau riset yang satunya meningkatkan pemahaman tentang lingkungan akuntansi. Oke, ini masih teori banget ya. Oke, kita next lagi. What is accounting theory? Pernah dengar enggak namanya proporsi sama hipotesis? Pernah dengar apa enggak? Kalau hipotesis sering Bu, tapi kalau proposisi sih jarang Bu. Nah, ini teori itu sering disebut hipotesis atau proposisi. Ya. Kenapa kok bisa dinamakan proposisi atau hipotesis? Proposisi adalah kalimat indikatif, pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena. Jadi teori itu identik dengan pernyataan konsep, tapi dia memiliki nilai kebenaran. Itu namanya proposisi, yang dikaitkan dengan fenomena atau praktek, atau kejadian, atau realita yang terjadi. Itu proposisi. Ya, teori itu identik dengan konsep yang memiliki nilai kebenaran. Jadi kalau teori apakah benar atau tidak? Kalau yang namanya teori, udah namanya teori itu pasti benernya. Kalau sudah dinamakan teori, dijelaskan, oh ya itu teori akuntansi positif, oh ya itu teori agensi, oh ya itu teori signaling, oh ya itu teori apa kepatuhan misalnya tadi ya. Oh ya itu teori apalagi selain itu human resource gitu. Itu sudah diuji, konsep yang sudah diuji nilai kebenarannya. Makanya dimasukkan proposisi. Ya. Atau nilai konsep yang memiliki nilai kebenaran yang jika dikaitkan dengan fenomena. Makanya kenapa sebagai teori. Terus yang kedua, hipotesis. Nah, ini yang sering didengar. Hipotesis adalah pernyataan terhadap keyakinan baik berupa penjelasan, prediksi atau preskripsi. Kalau namanya hipotesis itu sifatnya masih prediksi, gitu ya. Hipotesis 1, hipotesis 2, apakah benar apa tidak, apakah salah atau benar, itu namanya hipotesis. Namanya pernyataan terhadap keyakinan berupa penjelasan, prediksi. Ya, kalau yang kaitannya dinamakan hipotesis itu, teorinya itu yang dihipotesiskan itu masih bersifat prediksi. Gitu. Jadi, teori itu sering dinamakan hipotesis atau proposisi. Kalau proposisi itu sudah memiliki nilai kebenaran yang dikaitkan dengan fenomena, tapi kalau hipotesis itu berupa pernyataan atau keyakinan yang masih bersifat prediksi atau preskripsi, gitu ya. Jadi kalau ditanya bedanya apa, yaitu what is accounting theory, teori akuntansi. Tadi yang masih bingung ya, teori akuntansi itu apa sih? Oke. Nah, pada saat kita bicara merumuskan riset, merumuskan teori, ini ada dua penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, yang dimaksud dengan penalaran induktif dan deduktif, nah, yang hipotesis maksudnya penalaran apa? Yang hipotesis maksudnya penalaran apa? Deduktif apa induktif?
Yang hipotesis, maksudnya penalaran apa? Deduktif apa induktif? Wes ono lo ya, keterangannya lo ya. Apa? Hipotesis masuk deduktif apa induktif? Nah, deduktif. Deduktif itu apa? Penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum. Ingat ya, deduktif. Deduktif. Dari pernyataan umum, kesimpulan yang berawal dari pernyataan umum yang disepakati atau premis ke pernyataan khusus sebagai simpulan. Umumnya umum ke khusus, itu menghasilkan hipotesis. Umum ke khusus. Umum ke khusus yang menghasilkan hipotesis. Hipotesisnya apa? Oh, return on asset berpengaruh terhadap kinerja. Itu hipotesis pertama. Hipotesis kedua, oh, debt to equity berpengaruh terhadap kinerja. Itu hipotesis kedua. Kok bisa sih Bu hipotesis? Kok bisa dari umum ke khusus? Nah, kalau tak Bu ini contohkan kayak gitu, itu namanya hipotesis dari umum ke khusus. Umumnya apa itu? Kalau pernyataan umumnya apa? Kalau yang kayak gitu tadi. Kan ini ada hipotesis, misalnya contoh, return on asset atau ROA berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Itu namanya hipotesis. Padahal di sini kata-kata hipotesis adalah dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Nah, itu tadi katanya ROA berpengaruh terhadap kinerja. Kok bisa sih itu dinamakan hipotesis? Kenapa? Alasannya kenapa? Umumnya apa? Menuju kesimpulan khususnya apa? Umumnya apa? Menuju ke kesimpulan khususnya apa? Tadi kan Bu Eni contohkan, ROA berpengaruh terhadap kinerja. Nah, kayak gitu katanya penalaran deduktif ya. Sekarang kalau penalaran deduktif itu pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus atau simpulan. Umumnya apa? Bu Eni mau nanya. Umumnya apa? Contohnya hipotesis tadi. ROA Bu, umumnya Bu. Gimana Mas Alek? Umumnya ROA ke apa namanya untuk maksudnya apakah ROA itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan gitu Bu? Menurut saya. Itu udah hipotesis Mas Alek. Itu udah hipotesis. Udah menunjuk ROA berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Itu hipotesis pertama. Ya kan? Nah, jenenge hipotesis berarti sudah jadi. Nah, yang pernyataan umum itu apanya, yang pernyataan khusus itu apanya. Yang pernyataan khusus tadi, hipotesis itu tadi. Nah, yang pernyataan umumnya yang bagaimana? Tadi Mas Alek bilang, apakah ROA berpengaruh terhadap kinerja? Gitu. Terus pernyataan khususnya, ROA berpengaruh terhadap kinerja, gitu. Iya, Bu. Maksudnya gitu. Oke, tak tampung. Ada lagi pendapat? Pernyataan umumnya apa? Pernyataan khususnya apa? Ada nggak? Coba kita belajar ini loh, penalaran deduktif sama induktif loh. Nanti ada lagi contohnya yang penalaran induktif, contohnya gimana? Aslinya dingin banget apa enggak? Oke, yang sama saya agak cukup. Gimana enggak? Yuk, gimana? Itu Mas Alek tadi pendapatnya gitu. Siapa yang mau berpendapat? No, siapa? Rinaldi, Mas Rinaldi mau berpendapat apa enggak? Umum ke khusus. Pernyataan umumnya kayak apa? Kalau hipotesisnya ROA berpengaruh terhadap kinerja, pernyataan umumnya kayak apa? Proses siapa? Mas Adam? Ya, silakan. Itu umum, itu enggak khusus, Mas.
Kan hipotesis tadi ROA berpengaruh terhadap kinerja, atau ROA berpengaruh positif terhadap kinerja, atau ROA berpengaruh negatif terhadap kinerja. Itu hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu kesimpulan atau pernyataan khusus. Nah, pernyataan umumnya apa nih kira-kira? Oke, tak tampung Mas Adam. Ada lagi yang mau berpendapat? Mas Satur atau Mas Rinaldi atau siapa yang ada di sini? Ada banyak nih. Pak Imam hadir nggak ya hari ini ya? Nah, Mbak Rizka, Mbak Devia mau berpendapat apa enggak? Mbak Devia. Yang lain dulu, Bu. Atau Mas Muhammad mau berpendapat? Atau yang ada di sini mau berpendapat? Siapa tahu lebih tahu yang ada di sini? Mbak Septi, Mas apa? Mas Naim, Mbak Nadia. Ada yang mau berpendapat? Pernyataan umum itu apa? Misalnya apa? Oh enggak. Pernyataan umum. Sehingga menghasilkan Mas Satur, Mas Arwan, Mas Rinaldi mau jawab? Mbak Ayu? Mbak Ayu kok nggak open kamera ya? Oke. Mas Arwan, Mas Rinaldi, tadi Mas Alex sama Mas Adam sudah. Mbak Ayu coba, Mbak Ayu mau jawab enggak? Pernyataan umumnya apa kira-kira? Atau mau kasih contoh pernyataan umum gini menuju ke kesimpulan begini gitu misalnya. Misalnya apa? Misalnya apa? Pernyataan umum ke khusus. Misalnya nih, saya kasih contoh ya. Semua mahasiswa UDINUS membeli roti. Itu umum. Ya tak? Semua mahasiswa UDINUS membeli roti, itu umum. Pernyataan khususnya, mahasiswa akuntansi UDINUS membeli roti. Bisa bedakan nggak? Oke. Sekarang coba praktekkan ke sini. Saya mendapat hipotesis ROA berpengaruh terhadap kinerja. Pernyataan umumnya, tadi kan mahasiswa akuntansi itu anggap aja ROA, bener nggak? Ya nggak? Tapi khususnya kan mahasiswa akuntansi, anggap aja itu ROA, ya nggak? Yang umumnya apa? Semua mahasiswa UDINUS membeli roti. Pernyataan khususnya, mahasiswa akuntansi membeli roti, ya toh? Nah, sekarang tak balik. Pernyataan khususnya adalah ROA berpengaruh terhadap kinerja. Pernyataan umumnya apa? Yang berpengaruh sama kinerja itu rasionya apa aja, Tah? Misalnya apa aja? Yang berpengaruh sama kinerja itu rasionya apa aja? ROA, ROE, ROI, Bu. ROA, ROE, ROI. ROA, ROE, ROI itu termasuk rasio apa? ROA, ROE, ROI itu termasuk rasio apa? Return on asset, return on investment, return on equity termasuk rasio apa? Current ratio, Bu. Nah, semua current ratio berpengaruh terhadap kinerja, itu pernyataan umumnya. Gitu ya. Pernyataan khususnya jadinya apa? ROA berpengaruh terhadap kinerja, gitu. Jadinya namanya hipotesis. Itu ya, salah satunya begitu. Nah, itu namanya itu. Itu salah satu contoh simpel aja sih sebetulnya. Nah, sekarang pengenalan induktif. Kebalikannya,
Kalau penalaran induktif itu berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus. Berarti dibalik. Tadi dari ROA berpengaruh terhadap kinerja. Dulu temuannya begitu. Terus akhirnya menyebar menuju ke pernyataan umum. Akhirnya current ratio berpengaruh terhadap kinerja. Semua current ratio berpengaruh terhadap kinerja, khusus ke umum, itu induktif. Gitu ya, gambarnya begitu. Bisa dipahami ya? Itu tadi contoh simpel aja sih, maksudnya untuk memahami aja. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, nah ini apa sih yang dimaksud akuntansi merupakan suatu seni? Ya karena di akuntansi itu ada seni, mencatat gitu ya. Ada mencatat, mengklasifikasi, meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang. Nah, makanya terus kemudian diinterpretasikan hasilnya, makanya dianggap sebagai suatu seni. Atau secara gampangannya begini, dalam dunia akuntansi itu melibatkan banyak pertimbangan atau nilai value judgment yang membutuhkan keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan yang terbaik. Makanya kenapa seninya itu? Seninya itu karena kita banyak membutuhkan judgment, pertimbangan. Ya, banyak value judgment, pertimbangan nilai. Dalam prakteknya begitu. Makanya kenapa akuntansi itu disebut sebagai seni. Selain tadi ada praktek menghitung, ya, ada praktek menghitung, nih ya, ada mencatat, meringkas, mengklasifikasi, transaksi, gitu ya. Selain itu juga ada pengaruh ini. Dalam prakteknya melibatkan berbagai pertimbangan, value judgment, atau keahlian yang kita punya, experience yang kita punya, skill yang kita punya untuk memutuskan sesuatu dalam menganalisa laporan keuangan. Itu namanya seni, ya. Kalau sains apa? Kalau sains adalah adanya kumpulan pernyataan beserta argumen sebagai penjelasan yang tervalidasi. Kenapa kok bisa disebut sains? Karena pernyataan-pernyataan itu harus divalidasi, makanya disebut sains. Kemudian kalau teknologi, kenapa? Teori-teori yang sudah ada itu memanfaatkan teori tanpa harus mengembangkan teori itu sendiri. Jadi teori yang sudah ada, pengetahuan yang sudah ada dikembangkan dalam disiplin ilmu, kaitannya dengan teknologi-teknologi yang ada, maksudnya begitu. Jadi tidak harus mengembangkan teori, tapi memanfaatkan teori yang ada, pengetahuan yang ada dikembangkan dalam disiplin ilmu, kaitannya sama teknologi. Ya, jadi kenapa tidak harus dikembangkan, tapi dengan memanfaatkan teori, kolaborasi dengan pengetahuan yang dikembangkan dengan disiplin ilmu yang lain, ya, itu bisa masuk ke dalam kategori teknologi. Disiplin ilmu yang lain itu maksudnya apa? Disiplin ilmu yang berkaitan dengan teknologi. Nah, ini saya kasih penjelasan secara singkat aja, ada seni, sains, sama teknologi. Nah, intinya ini ya, kita kalau melihat ya teori akuntansi itu, ini ada dua aspek. Yang pertama, kita melihat dari aspek positif, kemudian kita lihat dari aspek normatif. Maksudnya aspek positif teori akuntansi dilihat dari aspek positif itu apa sih? Normatif itu apa sih? Gitu ya. Kalau dari normatif, nanti kita akan bahas dari segi sintaktika, semantika, dan pragmatika. Tapi kalau dari sisi positif itu maksudnya gimana sih? Nah, nih, jadi aspek teori akuntansi kita mandang dua garis besar. Ada positif, ada normatif. Normatif dibagi menjadi 3, sintaktika, semantika, pragmatika. Apa meneh gitu bahasanya. Oke, baik. Nih maksudnya positif, normatif itu begini. Ya. Kalau teori akuntansi dianggap sebagai positif, itu tadi kan kita sudah bicara, kok positif teori akuntansi itu dikatakan proporsi itu gimana, hipotesis itu gimana? Masih ingat nggak tadi proporsi sama hipotesis? Masih ingat nggak? Teori akuntansi dikatakan proporsi tadi gimana? Proporsi, pernah dengar nggak? Proporsi. Nggak ada suaranya, Mas Ale. Proporsi identik dengan
nilai kebenaran. Kalau hipotesis, prediksi. Di dalam buku prediksi. Iya. Nah, maksudnya positif aspek teori akuntansi positif itu, jadi kita tidak lepas dari proporsi dan hipotesis, ya. Kalau yang proporsi tadi identik dengan nilai kebenaran, kalau hipotesis identik dengan prediksi. Jadi mengajukan proporsi atau hipotesis perusahaan yang menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah. Makanya aspek teori akuntansi itu dinamakan positif. Karena pendekatannya tadi ada proporsi atau hipotesis tadi yang menyatakan hipotesis itu benar atau salah. Ya, itu aspek teori akuntansi itu begitu. Nah, sekarang yang kedua, normatif. Maksudnya normatif itu tadi apa? Kalau normatif itu penjelasan atau teorinya atas dasar tujuan yang telah disepakati. Jadi menggunakan teori signal, tujuannya apa sih dalam penelitian? Menggunakan teori kepatuhan, tujuannya apa sih dalam penelitian? Menggunakan teori akuntansi positif, tujuannya apa sih dalam penelitian? Atau dalam praktek akuntansi, menggunakan teori good corporate governance. Tujuannya apa sih dalam tata kelola perusahaan gitu ya, menggunakan teori stewardship apa ya namanya Pak lupa. Tujuannya apa sih dalam tata kelola perusahaan? Menggunakan teori signaling apa sih dalam pasar modal? Menggunakan teori kepatuhan dalam dunia pajak apa? Menggunakan teori human resource dalam akuntansi sosial positif itu apa sih? Akuntansi SDM, akuntansi value of SDM itu apa sih gitu ya. Nah, itu kita menggunakan normatif. Gitu. Nah, sekarang normatif tadi dibagi menjadi 3. Yaitu apa? 3 apa aja tadi? Nih. Sintaktika, semantika, pragmatika. Apa yang dimaksud sintaktika, semantika, pragmatika? Masih ingat nggak? Nah ini, kalau lihat ini paham apa enggak? Kira-kira. Kalau saya kasih tahu gini, pengembangan teori akuntansi normatif. Bu, ini kok enggak dipelajari, kenapa? Harus dipelajari, karena apa? Nanti ini kaitannya sama teori yang akan digunakan pada saat publikasi, atau buat tesis atau artikel. Ini harus saya sampaikan karena ini penting. Sekelas S2, magister akuntansi, filosofinya harus keren juga gitu ya, selain prakteknya. Nah ini kalau normatif tadi, kaitannya sama apa? Praktek ya. Normatif tadi itu ini loh. Normatif itu ini loh, berdasarkan penjelasan, berdasarkan apa? Tujuannya, teori atas dasar tujuan yang telah disepakati. Jadi tujuan praktek akuntansi itu mau ngapain sih? Tujuan riset akuntansi itu mau ngapain sih sehingga teori itu dipakai. Jadi atas dasar tujuan yang akan disepakati. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada apa? Sintaktika, semantika, pragmatika. Nah, masih ingat nggak? Nah, ini kalau saya perlihatkan gini sasaran bahasan, penekanan komunikasi, kandungan pesan. Puyeng apa enggak? Nggak begitu jelas ya. Masih paham apa puyeng? Tambah puyeng. Apa Mas Adam? Nggak nganu, di mute. Apa Mas Adam? Puyeng ya? Yang di sini puyeng nggak? Tambah puyeng nggak? Wes capek-capek kerja disuruh mikir kayak gini, Bu ini piye toh gitu ya. Oke. Kita ngira-ngira aja dari sini. Sintaktika, kosakata, tata bahasa. Aspek rumah tanda bahasa, kosakata, tata bahasa maksudnya piye? Masih puyeng? Bisa nggak bedakan sintaktika, semantika sama pragmatika? Udah tak kurungi itu, masih tetap nggak bisa. Udah tak kurungi. Sintaktika, kosakata, tata bahasa. Semantika makna. Pragmatika efek komunikatif. Masih nggak paham. Paham apa nggak dari sini? Kalau semantika operasional penandaan, semantika penafsiran pelambangan, pragmatika fungsional pempengaruhan. Masih puyeng ya? Oh, ya kaitannya karo laporan keuangan gitu ya? Ya enggak? Ya wis, tak bantu wis. Nih penjelasannya. Ding.
Apa ini? Dipegang dulu. Sintaktika, kosakata tata bahasa ya. Semantika makna ya. Pragmatika efek komunikatif. Oke, baik. Nih. Nah, kalau ini gampang nggak dipahami? Gampang nggak? Tadi apa? Semantik ya. Nanya semantik ya. Nah, udah Bu Eni kasih kayak gini. Gampang nggak dipahami? Teori akuntansi semantik. Tadi apa semantik? Jadi kalau yang namanya semantik itu tadi ada apa? Simbol ya. Penyimbolan dunia nyata atau realistis kegiatan perusahaan. Ke dalam apa? Tanda-tanda bahasa akuntansi. Bahasa akuntansi maksudnya apa? Elemen statement keuangan, elemen laporan keuangan. Itu yang dinamakan teori akuntansi semantik. Yang dinamakan teori akuntansi semantik itu apa? Kalian kalau melihat teori akuntansi semantik itu ada penyimbolan, ada simbol dunia nyata atau simbol realistis kegiatan perusahaan. Itu diwujudkan dari apa? Simbol realistis kegiatan perusahaan diwujudkan dalam tanda-tanda bahasa akuntansi. Dalam apa? Elemen statement keuangan. Itu namanya semantik. Masih nggak mudeng, Bu. Elemen-elemen statement keuangan benar-benar mempresentasikan apa yang memang dimaksudkan oleh pemakai. Jadi semantik itu ada simbol-simbol. Dalam semantik itu ada simbol-simbol kegiatan perusahaan. Nah, tujuannya apa? Untuk menjawab apakah elemen-elemen dalam statement laporan keuangan benar-benar mempresentasikan apa yang dimaksud oleh pemakai. Contohnya apa toh, Bu? Elemen-elemen laporan keuangan kemarin belajar konseptual apa enggak? Belajar ya. Elemen-elemen laporan keuangan apa aja itu kemarin? Apa aja itu elemen-elemen laporan keuangan? Apa aja? Karakteristik laporan keuangan, elemen laporan keuangan kemarin apa aja? Yang kemarin Bu ini udah di kerangka konseptual itu kan ada elemen-elemen laporan keuangan ya. Laporan keuangan kita tuh ada apa aja sih? Laporan laba rugi, posisi keuangan. Elemen laporan keuangannya apa aja? Laba rugi. Ini Bu, apa pendapatan dan biaya? Ya, terus apalagi? Neraca, ojo ngomong neraca Thomas, posisi keuangan. Aset, harta, aset tetap. Oke, apa aja posisi keuangan? Aset, terus apa lagi? Liabilitas, Bu. Liabilitas, oke, apa lagi? Kualitas, terus apa lagi? Yang di sini boleh jawab kok. Apa lagi? Biaya, beban. Oke, apa lagi? Biaya kan di laba rugi. Kalau di laporan posisi keuangan apa aja? Aset. Lancar, tetap, aset tidak berwujud. Posisi keuangan, aset tidak berwujud, intangible aset. Terus apa lagi? Ayo. Akumulasi Ditangguhkan. Akumulasi apa? Akumulasi penyusutan. Apalagi? Surat berharga ya enggak? Kewajiban, jangka pendek. Surat berharga ya enggak? Modal ya enggak? Oke, itu semua adalah elemen laporan keuangan. Apa Bu Eni lagi slide-nya kemarin. Ya, itu semua ada di laporan keuangan. Nah, elemen-elemen inilah yang dinamakan simbol-simbol penyimbolan kegiatan perusahaan. Kalau ada aset sama modal, berarti itu simbol dari apa? Aset itu simbol apa? Kekayaan perusahaan. Kalau hutang itu simbol apa? Hutang dan modal itu simbol apa? Kewajiban perusahaan. Nah, itulah yang dinamakan penyimbolan dunia nyata atau kegiatan perusahaan. Realistisnya kegiatan perusahaan itu apa?
ada proses isinya, ada proses pengidentifikasian atribut atau karakteristik elemen laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan kemarin apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Karakteristik laporan keuangan. Nah, itu kemarin nanti dibuka lagi karakteristik elemen laporan keuangan itu apa aja. Nah, itu ada pengidentifikasian atribut atau karakteristik elemen laporan keuangan, ya. Terus kemudian ada jumlah rupiah, recognition, pengukurannya bagaimana, elemen-elemen laporan keuangan tersebut, dan salah satu atribut itu namanya jadi satu namanya semantik, yaitu penyimbolan ya kegiatan perusahaan. Apa aja yang ada di situ? Tanda-tanda elemen statement keuangan itu apa aja? Ya, teorinya ini membahas mengenai makna dari elemen, pengidentifikasian atribut atau karakteristik elemen dari laporan keuangan. Nah, oke, kita maju ke ini tadi semantik ya. Sekarang kita beralih ke sintaktik. Nah, kalau sintaktik itu bahas apa toh? Intinya kalau sintaktik itu teori yang berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan perusahaan. Ya, teorinya itu membahas masalah tentang bagaimana kegiatan perusahaan itu. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk memberi penjelasan dan penalaran tentang apa yang harus dilaporkan, siapa yang melaporkan, kapan dilaporkan, dan bagaimana melaporkannya. Itu namanya sintaktik. Jadi intinya adalah penjelasan, penalaran tentang apa saja yang harus dilaporkan, itu sintaktik. Siapa yang melaporkan, itu sintaktik. Kapan dilaporkan, itu sintaktik. Bagaimana melaporkannya, itu sintaktik. Kita bahas sintaktik. Ya, kalau semantik tadi elemen-elemen karakteristiknya itu apa? Tapi kalau sintaktik itu menjelaskan penalarannya, apa yang harus dilaporkan, siapa yang melaporkan, kapan dilaporkannya, bagaimana melaporkannya. Itu sintaktik. Ya. Nah, isinya apa? Nah, hubungan unsur-unsur membentuk struktur pelaporan keuangan, yaitu struktur akuntansi keuangan dalam suatu negara itu apa aja yang dibahas di situ. Struktur akuntansi dalam suatu negara itu apa aja? Misalnya apa? Ya. Teori sintaktik ini membahas hubungan antar unsur-unsur yang membentuk struktur pelaporan keuangan. Jadi hubungannya antar unsur-unsur tadi. Apa yang harus dilaporkan, siapa yang melaporkan, kapan dilaporkan, bagaimana melaporkannya, itu isi dari sintaktik. Nah, di dalam sini unsur-unsur tersebut yang membentuk struktur pelaporan keuangan. Nah, kalau di sini dicontohkan adalah siapa yang melaporkan, manajemen. Ya toh, ini contohnya manajemen, entitas pelaporan keuangan. Ya, kapan dilaporkannya, bagaimana melaporkannya, siapa yang melaporkannya, ini manajemen, entitas pelaporan, pemakai informasi. Ya toh, apa yang dilaporkan? Apa yang dilaporkan? Sistem akuntansi. Contohnya itu misalnya. Kemudian kapan dilaporkannya? Bagaimana melaporkannya? Nah, ini dicontohkan, yaitu struktur akuntansi dalam suatu negara, yaitu ada manajemennya, ada entitas pelaporannya, pemakai informasi, sistem akuntansi yang digunakan, pedoman penyusunan pelaporan atau prinsip akuntansi. Pedoman penyusunan laporannya itu pakai apa? GAAP apa IFRS? Kayak gitu. GAAP atau prinsip akuntansi berterima umum. Atau pakai IFRS, International Financial Standard. Itu IFRS, ya. Atau pakai GAAP, General Accepted Accounting Principle. Bagaimana melaporkannya? Bagaimana melaporkannya itu, apakah dia mengacu IFRS, apakah dia mengacu GAAP, Generally Accepted Accounting Principle atau prinsip akuntansi berterima umum. Nah, itu dibahas di sintaktik. Gitu ya. Bagaimana suatu laporan keuangan itu ditujukan kepada siapa? Kapan melaporkannya? Siapa? Kapan yang melaporkannya? Apa yang dilaporkannya? Bagaimana melaporkannya? Bagaimana melaporkannya? Apakah pakai GAAP, General Akuntansi berterima umum? Apakah memakai IFRS? Itu dibahas di sintaktik.
Ditujukan kepada siapa informasi laporan keuangan itu? Apakah investor, kreditor, debitur, gitu-gitu ya? Itu dibahas di Sintatik. Kapan dilaporkannya? Akhir tahun, tiap semester, atau tiap periode, kuartalan, triwulanan, itu dibahas di Sintatik. Gitu ya. Nah, yang di apa sampai di sini ada yang mau ditanyakan yang di online? Yang mengikuti online? Berarti sudah paham ya apa yang dinamakan semantik, sintaktik? Paham ya? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang next, satu lagi. Selain sintaktik tadi apa? Satu lagi? Pragmatik. Nah, pragmatik tadi, kuncinya apa pragmatik? Keefisienan dalam efek komunikatif, ya kan? Efek komunikatif, keefektifan tanda bahasa. Nah, oke. Maksudnya pragmatik apa? Nih, kalau pragmatik ini, kalau kita bicara pragmatik, bagaimana pengaruh informasi keuangan itu terhadap perubahan perilaku pemakai keuangan. Setelah pemakai itu atau membaca laporan keuangan, ada perubahan nggak perilakunya? Itu, kita bicara pragmatik. Bagaimana pengaruh informasi laporan keuangan itu terhadap perilaku pemakai laporan keuangannya. Pemakainya itu siapa aja tadi? Pemerintah, kreditor, debitur, manajemen, akuntan, masyarakat, investor, pemegang saham, pegawai. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Gitu ya. Apakah ada sikap yang berubah setelah membaca laporan keuangan itu? Apakah ada keputusan yang berubah setelah membaca laporan keuangan itu? Apakah informasi itu tersampaikan dengan baik kepada penerima informasi akuntansi keuangan itu? Untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, itu namanya teori akuntansi pragmatik. Ya. Apakah ada perubahan perilaku pemakai laporan keuangan? Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya pemakai laporan keuangan itu setelah membaca laporan keuangan itu kan kaitannya untuk mengambil keputusan ya, pengambilan keputusannya. Sekarang pertanyaannya, kalau setelah membaca laporan keuangan itu ternyata dia tidak tertarik menginvestasikan di laporan keuangan itu, apakah laporan keuangan itu sudah menerapkan teori akuntansi pragmatik? Ternyata dia tidak tertarik berinvestasi di laporan keuangan itu. Pertanyaan Bu ini, apakah laporan keuangan itu, informasi yang tersajikan itu sudah memenuhi teori akuntansi pragmatik? Walaupun tidak berpengaruh, pemakai itu akhirnya tidak berinvestasi kepada laporan keuangan itu, setelah membaca laporan keuangan itu. Iya, kenapa Mbak? Perilaku. Kalau yang di online, gimana nih? Yang di online, kata Mbak Septi, mau berinvestasi apa enggak, dia sudah terpengaruh perilakunya. Dia memutuskan untuk tidak berinvestasi, gitu. Kalau yang di online, gimana nih? Kenapa? Kenapa? Iya, kenapa? Perubahan perilaku. Ya, jadi ini ya, walaupun ini kelihatannya teori, jadi maksudku ini teman-teman semua yang ada di sini, Mbak atau Mas, Bapak Ibu, sudah bisa menelaah secara sisi filosofi. Ternyata di teori akuntansi itu ada teori akuntansi pragmatik, ya, ada juga teori akuntansi sintaktik, ada juga teori akuntansi semantik. Kalau teori akuntansi semantik tadi kaitannya sama tanda-tanda bahasa akuntansi yang tertera dalam elemen statement laporan keuangan. Elemennya apa aja tadi? Posisi laporan keuangan itu apa aja? Laporan perubahan modal apa aja? Laporan laba rugi apa aja? Catatan laporan keuangan apa aja? Nah, itu diwujudkan dalam tanda-tanda simbol, kaitannya sama semantik. Nah, kalau sintaktik ya, itu kaitannya dengan apa yang harus dilaporkan, siapa yang melaporkan, kapan dilaporkan, dan bagaimana melaporkannya, gitu ya. Apakah memakai
pedoman penyusunan prinsip akuntansi berterima umum atau FRS, bagaimana laporan keuangan itu dilaporkan. Nah, ini kaitannya sama simpatik. Nah, kalau yang pragmatik kaitannya dengan apakah informasi akuntansi itu setelah disajikan itu berkaitan dengan pengambilan keputusan atau perubahan sikap dari pembaca dari informasi keuangan. Itu ya. Bisa dimengerti ya? Oke, next. Nah, nanti kalau sebagai seni. Nah, ini tadi yang Bu ini bilang tadi, kok akuntansi sebagai seni itu kenapa? Ya karena ternyata teori akuntansi itu berisi prosedur atau tata cara. Ya. Tata cara atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sampai diinterpretasikan dalam transaksi keuangan. Nah, karena penerapan prosedur akuntansi ini dalam menghasilkan laporan keuangan sangat bergantung kepada lingkungan yang dipengaruhi sebagai faktor pertimbangan atau judgement, makanya dinamakan seni. Kok bisa dinamakan seni? Karena menarik. Karena apa? Karena dalam prosedur akuntansi itu dalam menghasilkan laporan keuangan itu selalu dipengaruhi oleh lingkungannya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pertimbangan atau judgement. Makanya itu namanya seni. Bisa dicontohkan nggak akuntansi sebagai seni? Kok bisa sih berdasarkan tergantung pada lingkungan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pertimbangan atau judgement sehingga itu dinamakan seni daripada sains. Ya, tadi seperti yang dicontohkan tadi, akuntansi kalau misalnya kalian mau membahas praktek akuntansi pasar modal, pakai teori apa? Sinyal, gitu ya. Itu pakai faktor judgement nggak? Teori agensi. Kalau sinyal itu informasi akuntansi. Kalau agensi itu ada beda kepentingan antara agen dan siapa? Kalau agensi, agen dan siapa? Manajemen, prinsipal. Agen dan prinsipal. Gitu ya. Ada perbedaan kepentingan. Makanya kenapa ini ada bergantung pada lingkungan dan berbagai faktor pertimbangan atau judgement. Nah, makanya kenapa dinamakan sebagai suatu seni ya. Nah, ini kalau dinamakan sebagai body knowledge itu apa? Karena mengacu pada seluruh pengetahuan, konsep, prinsip, atau metode dan teori yang terkait. Makanya dinamakan akuntansi sebagai body of knowledge, gitu ya. Oke, next. Tidak usah, langsung aja. Nah, ini kesimpulannya. Dari 3 definisi di atas, akuntansi pada dasarnya dirancang untuk menimbulkan praktek. Penulisan teori akuntansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang dilakukan akuntan atau apa yang akan dilakukan oleh akuntan. Oke. Nah, nih. Nih, kira-kira ada yang bisa baca ini enggak? Ada yang bisa baca tabel ini enggak? Kenapa antara teori akuntansi dan praktek, hubungannya gimana antara teori akuntansi dan praktek akuntansi? Nah, ini coba dibaca. Bacanya dari sini. Dari sini ke sini. Dari bawah ini ke sini. Bacanya gimana nih? Sehingga jadikan rekomendasi, sehingga jadi acuan di praktek akuntansi. Berawal dari apa? Sumber informasi lain, pemakai, kemudian menuju ke teori akuntansi, menjadikan kebijakan akuntansi, menjadikan rekomendasi, diterapkan di praktek akuntansi, kemudian dipakai oleh pemakai. Dari tabel ini, hubungan teori akuntansi dan praktek akuntansi bisa dijelaskan nggak? Ada yang mau menjelaskan nggak? Intinya apa dari tabel ini? Hubungan antara teori akuntansi dan praktek akuntansi. Bacanya dari sini. Dari sini dulu, baru ke sini, baru ke sini. Dari sumber informasi lain, baru masuk ke ini, teori akuntansi, baru menghasilkan kebijakan, baru direkomendasi, jadi ke kebijakan dalam praktek akuntansi, baru ke pemakai. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari tabel ini? Ada nggak? Ada nggak dari ini? Poin utamanya apa dari sini? Ada teori,
ada kebijakan akuntansi, ada praktek direkomendasikan ke praktek akuntansi, baru ke pemakai. Ada yang mau jelasin nggak ini? Tabel ini. Kira-kira apa? Apa hubungan teori akuntansi sama praktek akuntansi? Kira-kira apa nih hubungannya? Yang di sini boleh, jelasin juga boleh. Kira-kira apa nih? Teori akuntansi bagian dari praktek akuntansi. Bagian atau mendasari atau bagian? Kalau Mbak Septi katanya teori akuntansi bagian dari praktek akuntansi. Oke, saya tampung dulu. Silakan yang lainnya. Kalau di sini kalian melihat bacanya dari sini ya. Sini ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru ke pemakai. Oke, apa Mbak Septi mau diralat? Pada dasarnya teori akuntansi itu menjadi landasan untuk memecahkan masalah akuntansi secara pertanyaannya teori akuntansi bagian dari praktek akuntansi atau teori akuntansi yang mendasari praktek akuntansi. Nah, bagian. Teori akuntansi bagian dari praktek akuntansi. Oke, yang di online gimana? Ini Mbak Septi menjawab teori akuntansi bagian dari praktek akuntansi. Nah, kalau yang di online gimana? Mencoba menjawab ya Bu. Siapa Mas Alek ya, silakan. Teori